لرضا الله ولا حضرة النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لنا ولكم ولكنا بنية الصحة العافية والسلامة من البلاء والأمراض والشفاء من كل داء. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita dengan niat yang ikhlas karena Allah, semoga Allah berkenan meridhoinya. Amin. Ngapa Bu? Bari ngegayam sih ngegayam, tapi kudu jawab juga amin. Ya Bu? Bu? Apaan? Amin. Insya mudah-mudahan doa kita diterima. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus mushola dan jajaran panitia. Alhamdulillah malam ini dapat hadir wasilah saya punya rekan guru kita Kiai Alam Syah, dan datang tidak sendiri, saya datang bersama Bu Nyai dan putri-putri saya, mudah-mudahan jadi istri dan anak-anak yang soleha. Terima kasih saya aturkan kepada seluruh masyarakat warga Parung Jaya, dan terima kasih kepada segenap para donatur. Juga tidak kalah pentingnya saya ucapkan terima kasih kepada tukang son. Kita doain nanti tukang son masuk surga sama son-sonnya. Sebab betapapun seorang penceramah dakwah dengan suara yang lantang dan menggelegar, tapi kalau nggak ada sonnya payah juga. Betul? Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, diangkat semua penyakit-penyakit kita, baik penyakit lahir maupun batin. Dan semoga insya Allah kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Akhir hayat kita ketika sakaratul maut datang, kita bisa ucapkan dengan ringan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Inilah kalimat yang selalu kita tanamkan dalam hati kita. Ya Bu, ya Bu, kita ucapkan dalam keseharian kita, supaya iman kita semakin mantap, akidah kita semakin kuat, dan semoga insya Allah kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan lahir dan batin, apalagi dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan. Bu, Bu, udah siap semua? Udah siap semua? Ibu kaget. Makanya tadi saya tanya, udah siap belum? Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian, meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita wujudkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Inilah tema kita.
Karena memang begitu pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Betul? Betul. Karena akhlak itu definisinya begini yang gampang. Bu, segala peraturan yang datang dari Allah, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, itu namanya akhlak. Jadi hidup kita ini tidak terlepas dari peraturan Allah, maka peraturan itu disebut dengan akhlak. Sedangkan akhlak itu lahir dari sebuah proses ibadah. Maka akhlak ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dan lebih mulia daripada ilmu. Betul? Betul? Kalau bicaranya ilmu, iblis ilmunya lebih tinggi dari kita. Ahli sejarah, ahli hadis, ahli Quran, itu iblis. Sujudnya 20.000 tahun kepada Allah, memimpin malaikat rohaniyin dan karubiyin 80.000 tahun. Itulah iblis. Maka kemuliaan seseorang ini bukan diukur dari berapa tinggi ilmunya. Tidak diukur dari berapa banyak hartanya. Tidak diukur dari berapa tinggi pangkat jabatannya. Tidak diukur dari berapa luas tanahnya. Berapa banyak rumahnya. Tetapi kemuliaan seseorang manusia itu diukur dari berapa tinggi dan besar akhlaknya. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Besti wajah aku imut nggak? Makasih. Awas lu yang bilang amit-amit, aku sumpahin pantatnya bisulan 3 tahun. Sampai mana tadi ceramah Bu? Alhamdulillah. Maka Rasulullah diutus oleh Allah ke alam dunia ini membawa misi memperbaiki akhlak. Maka pantas kalau beliau ini diperintah Allah untuk kita jadikan teladan. Ya Bu, kita jadikan teladan. Dan apa yang harus kita teladani dari pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya banyak. Di antaranya yang harus kita teladani akhlaknya beliau itu sendiri. Akhlaknya Nabi sendiri. Termasuk kejujurannya, kesabarannya, kasih sayangnya, kepedulian terhadap kepada sesama manusia. Betul? Betul? Itulah. Apalagi zaman sekarang ini nilai-nilai kejujuran sudah tidak ada lagi harganya. Betul? Kalau sekarang ini yang jujur disingkirkan. Iya enggak Bu? Yang jujur disingkirkan. Betul? Justru yang kagak jujur malah dipiara. Kita semua ini ia sangat merindukan seorang pemimpin yang jujur. Betul? Coba Rasulullah begitu luar biasa kejujurannya. Dari kecil mulai dagang. Tetapi Rasulullah begitu dipercaya
dalam usaha dan niaganya. Bahkan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah punya gelar apa? Al-Amin, orang yang paling jujur yang dapat dipercaya. Masya luar. Jadi gelarnya bukan profesor, bukan doktor dan lain-lain. Gelarnya Nabi Al-Amin. Bu, maka kita harus jadi orang yang jujur. Kadang-kadang ada juga orang yang gak jujur. Bukannya sedikit tapi banyak. Mendingan jujur apa mendingan bohong? Sebab kalau kejujuran membawa kita kepada keselamatan. Betul? Betul? Iya. Kejujuran membawa kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kita kepada surga. Insya Allah nih yang hadir ini calon-calon surga semua. Kelihatan kalau calon surga itu wajahnya terang-terang. Emang apa? Lampunya terang. Alhamdulillah. Ibu pengen gak masuk surga? Mati dulu. Mau gak mati? Bu, mau gak mati? Kalau ditanya mau nggak mati, jangankan yang muda, yang aki-aki, yang nenek-nenek, kagak mau mati dulu. Malah kadang-kadang udah aki-aki, udah nenek-nenek masih minta didoain panjang umur. Betul. Ibu mau panjang umur, mau pendek umur? Hah? Saya doain ibu-ibu panjang umur sampai kiamat. Mau kagak? Jangan. Sebab yang hanya akan merasakan datangnya kiamat itu orang-orang kafir, orang Islam tidak akan merasakan datangnya kiamat, nggak akan merasakan pedihnya kiamat. Sebelum kiamat datang serentak Allah wafatkan ini orang-orang mukmin. Ya bu, ada kiamat kubro, ada kiamat kecil. Nah sekarang kita lihat begitu viral dan begitu rame di medsos, di mana sebagian saudara-saudara kita di tanah air ini yang di Sumatera, di Padang, di Aceh, mereka mendapatkan musibah. Alhamdulillah di kita aman, nggak ada banjir, nggak ada longsor, nggak ada gempa. Alhamdulillah. Berarti orang sini alhamdulillah masih suka maulid, banyak yang ibadah, masih banyak yang istighfar. Sebab di mana satu kampung di situ banyak orang yang masih beristighfar, jauh dari bala, jauh dari musibah. Amin. Ya Rabbal. Tuh. Itu sudah jaminan. Sudah jamin. Ketika Nabi masih hidup, tidak ada umat Nabi zaman dulu yang ditimpa bala, ditimpa adab, ditimpa musibah. Kenapa? Jaminannya Nabi. Nah setelah Nabi kita wafat, bu, yang menjamin kita umatnya selamat dari adab, kata Allah, kalau masih banyak di kampung ini yang beristighfar kepada Gusti Allah Subhanahu. Maka dengan memperbanyak istighfar Allah jauhkan kita dari bala yang bakal turun. Amin. Apa sih musibah itu? Definisinya? Definisi musibah itu ma'asobal insan min makruhin. Jadi definisi musibah itu sesuatu yang menimpa kepada manusia berupa hal-hal yang dibenci. Jadi sesuatu yang kita nggak suka, sesuatu yang kita nggak senangi, sesuatu yang kita benci itu namanya Pak. Assalamualaikum. Masih hidup. Lu nyaut dong, yang pelagak-pelagak aja lu. Gua jauh-jauh dicuekin. Pak. Alhamdulillah. Jadi musibah itu sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang kita enggak senangi, sesuatu yang kita benci. Itu namanya Bu. Ya, itu namanya
musibah. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Apa fungsi utama musibah? Mengembalikan manusia kepada Gusti Allah. Jadi musibah itu mendorong manusia, mendorong kita untuk segera bertobat. Mendorong kita manusia untuk apa? Bu, untuk apa? Bertobat. Tobat itu jangan ditunda-tunda. Sebab kalau kita sudah bertobat kepada Allah, maka kita ini bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim emak kita. Dosa kita bersih diampuni oleh Allah. At-taibu minadz-dzanbi la kamala dzanbala. Orang yang tobat itu bagaikan orang yang tidak berdosa. Asal tobatnya nasuha. Tobatnya benar-benar. Bukan tobat sambal. Tahu sobat sambal, tahu? Tahu tobat sambal? Habis makan sambal kepedesan. Sore makan sambal lagi. Itu namanya tobat sambal. Pagi tobat, sore maksiat. Naudzubillah min. Maka tobat itu mendorong kita. Maka musibah ini mendorong kita supaya segera bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nyaut ngapa? Ini orang apa memedik ya? La ilaha illallah. Bu, jawab. Saya baca ayat, ibu jawab dengan lafaz Allah. Setuju? Kalau ada ibu nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Yang janda saya doain matang di puun biar kagak laku-laku. Yang perawan nggak jawab, aku doain biar kawin maki-aki. Bapak-bapak nggak jawab. Jawab ya bu. Semangat ya. Yang kencang ya. Wansari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kepaksa. Enak gak bu suara saya? Enakan mana suara saya mau suara Ustaz Abdul Hamid? Ya enakan beliau mah kori, saya mah gori. Bu. Allah pesan dalam ayat ini supaya kita segera untuk meminta ya, segera meminta ampun kepada Allah, segera bertobat. Bertobat. Karena kita manusia ini pasti banyak apalagi kita ini sering zolim kepada diri kita sendiri, betul enggak? Kita kadang sering lalai terhadap perintah Gusti Allah. Bu, sering lalai terhadap perintah Allah. Kadang-kadang kita menganggap sepele perintah Allah. Kadang kita menganggap sepele perintah Allah. Datang panggilan Allah lewat seorang muadzin yang mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata kita? Baru azan. Ya bu. Selesai azan, qomat, Allahu Akbar, baru qomat. Selesai ngomong baru qomat ngejam baru jam 2. Akhirnya sholat zuhur ujung-ujungnya jam 2:30. Itu namanya kita lalai. Zolim kepada diri sendiri. Makanya pantas kalau manusia ini banyak yang zolim kepada dirinya sendiri. Lalai terhadap perintah Allah, Allah murka. Banyak orang yang bangga dengan dosa, bangga dengan maksiat yang dilakukan. Kayak banyak yang sombong.
merasa kuasa, kemudian tidak menghargai orang lain. Allah murka, datang bencana silih berganti, musibah susul menyusul, ada gempa bumi, angin topan, gunung meletus, banjir di mana-mana, tanah longsor. Ini akibat kesombongan akibat keserakahan segelintir oknum yang tidak bertanggung, yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Bu, nggak mungkin kalau nggak ditandatangani itu hutan digunduli, betul nggak? Betul nggak? Jadi ujung-ujungnya duit. Apa? Ibu, duit penting nggak? Penting nggak? Penting. Ad-dunya bil fulus wa ma bil fulus mampus. Orang kadang-kadang begitu ngeluh aja. Betul nggak? Jadi duit penting nggak? Penting. Nih saya tanya, Bu, pentingan mana duit sama laki? Astagfirullahaladzim. Ini bini doraka semua ini. Bu, pentingan mana duit sama laki? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Inilah Pak wajah-wajah mata duitan. Udah tahu dah gua dah. Orang sini mata duitan, habis laki dianggap nggak penting, ogah dah. Bu, ibu lebih seneng punya laki ganteng kaya apa punya laki jelek miskin? Weh, jawab. Jadi ibu lebih suka punya laki kaya ganteng daripada laki miskin jelek, betul nggak? Emang kalau udah punya laki ganteng terus kaya, emang ibu bahagia? Woi, jawab lu. Emang kalau udah punya laki ganteng, duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tanahnya lebar, emang ibu bahagia? Hah? Itu lu tahu jawaban. Gua heran ini. Katanya yang punya laki udah miskin, wajahnya jelek, ngomong ama ibu-ibu yang lakinya ganteng, duitnya banyak. Ji, lu sih seneng ya Ji, laki lu udah ganteng kaya, lu gue lihat bahagia. Padahal belum tentu. Ibu-ibu istri yang punya laki ganteng, duitnya banyak, 3 hari nggak pulang, stres. Seminggu nggak pulang, stres. Apa di pikiran dia? Jangan-jangan laki gua ngayap ini. Jangan-jangan ke rumah janda. Kalau nggak kawin lagi dah ini. Ya namanya laki ganteng, duit banyak. Tuh. Stres. Apalagi sebulan nggak pulang, makin stres. Mendingan punya laki jelek, udah jelek miskin, kagak ada yang demenin. Itu laki jelek miskin, tampangnya ya pokoknya ceremot dah, pala peang, kulit hitam burik, digaruk ngebul. Itu laki model begitu kagak pulang, ibu kagak stres. 3 bulan gak pulang, ibu gemuk. Bu, jadi mending punya laki ganteng kaya apa laki miskin jelek? Ini sekarang aku tanya bapak-bapak, jujur bapak-bapak ya, jujur. Bapak-bapak mending punya bini cakep, Pak, tapi hatinya iblis, mending punya bini jelek tapi soleha. Mending cakep soleha.
Maunya sebegitu. Cuman langka. Bu. Kategori kita mendingan cakep. Walaupun akhlaknya kurang bagus, ya masih kelihatan cakep. Lah kalau jelek, udah jelek, akhlaknya bejat, tukang ngomel, bawel, cerewet. Ya Allah, enek kita. Udah jelek lawan melaki, apa yang diarep? Bu, tapi kecantikan itu kan ya, ketampanan itu kan perkara yang relatif ya Bu ya. Kenapa? Itu kan ukurannya cinta. Cinta itu bisa lihat orang perempuan jelek jadi cakep. Betul? Bisa juga orang perempuan cakep kita bisa jatuh cinta. Itulah. Bu, begitulah kekuatan cinta. Makanya kita ini malam ini hadir, diundang secara nggak langsung Rasulullah yang undang kita lewat panitia. Tergerak hati kita, terpanggil karena ada cinta di hati kita dengan baginda. Nah, jadi apa sih cinta itu Ustadz? Cinta itu bu, apa itu cinta Bu? Hah? Bu, ibu dulu kan jatuh cinta sama lakinya. Jatuh cinta nggak? Udah pasti kan jatuh cinta dulu, betul nggak? Jadi cinta apa artinya? Woi, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada juga yang belakang cinta itu katanya kalau udah merasuk ya tai kucing terasa coklat begitu katanya. Itu mah goblok aja dia. Jadi cinta itu perasaan yang ada dalam diri seseorang yang didasari dengan keikhlasan dan punya keinginan melihat wajah orang yang kita cinta itu bahagia. Jadi suami yang mencintai istri selalu berupaya membahagiakan sewajahnya istri yang cinta suami selalu berupaya membuat suami bahagia. Jadi kita saling membahagiakan, saling menggembirakan. Apalagi seorang perempuan yang tercipta dari tulang rusuk laki-laki yaitu Nabi Adam. Bukan tercipta dari kaki, tapi tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Makanya perempuan itu harus dihormati, disayangi, dihargai. Bukan untuk disakiti. Betul. Bu. Laki-laki, bapak-bapak. Woi. Bini sayangin. Bu, Pak. Bini sayangin. Yang belum punya lo kawin mau pohon pisang. Bego lu perempuan sabrek-abrek belum laku-laku. Ya amit-amit dah. Gua aja gini-gini udah pernah punya bini 5. Ini bini yang kelima ini. Cuma tinggal ini sekarang hatu-hatunya. I love you ayang. Bu. Kalau ada orang laki ampawaya gini belum dapat jodoh, susah jodoh, kalau ada perempuan sabrek-abrek, apalagi kiamat udah makin mendekat, perbandingannya 1:50, perempuan lebih banyak sekarang mah. Apalagi yang nama janda ngampar, ngampar. Habis corona makin banyak janda. Apalagi di Cianjur, Masya Allah, janda luar biasa. Kalau bicara janda nih, janda kan macam-macam modelnya. Ada janda kembang, ada janda kuncup, ada janda jambu batu, janda muda beranak satu, ada jamur janda di bawah umur, ada juga janda tapi orang laki nggak tapi suke, jatake, janda tak layak pakai, nenek.
Nenek-nenek. Nenek-nenek itu. Nek. Nenek. Nangning. Makanya orang laki sekarang mah lebih suka nolong janda muda ketimbang jatake janda tua. Betul. Betul. Masa. Bu. Sampai mana tadi ceramah? Janda tak layak pakai, janda tak layak. Jadi cintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada siapapun. Cintai Allah, cintai Rasul. Bahkan syarat kalau mencintai Allah ikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi cinta Nabi sarana untuk kita mendapat ridhonya Gusti, yang berujung insya Allah dapat menghapus dosa kita. Bahkan kalau cinta Allah mengikuti Rasul, Allah cinta kita, dosa diampuni oleh Gusti Allah. Maka cintai Rasulullah. Bukan sekedar ucapan lisan ngaku cinta menabi. Buktikan dengan sesungguhnya. Namun terkadang kita ini memang kurang mencintai Nabi. Bahkan belum sepenuhnya kita melaksanakan perintah baginda Nabi. Betul. Nah, memperingati maulid Nabi, ini ada orientasi-orientasi besar yang perlu kita renungkan dan kita ambil hikmahnya. Lalu apa orientasi pertama? Bahwa mentaati perintah Nabi itu artinya sama dengan mentaati perintahnya Allah Subhanahu. Ya Bu, ya Pak. Wa may yuti'i rasul faqad ata'a Allah. Bu, siapa yang mentaati perintah Rasul, maka berarti sungguh dia telah mentaati perintah Gusti Allah. Jadi Nabi ini, Bu, pintunya Allah. Nabi pintunya Allah. Kita ini kalau mau minta apa-apa kepada Allah, tentu harus berwasilah kepada baginda Nabi. Maka pintunya Allah Nabi. Ya Bu, kita kalau berdoa sesudah kita memuji Allah, ya, kita harus bersolawat kepada Rasulullah. Sebab tanpa solawat doa kita tidak akan sampai ke arasnya Allah, ngatung. Maka solawat penting. Bahkan hukumnya wajib. Kapan? Ketika sholat. Di mana? Pada tasyahud terakhir. Orang yang sholat ketika tasyahud terakhir, dia enggak baca solawat, maka sholatnya enggak sah. Karena solawat itu bagian daripada rukun. Bu, jadi solawat hukumnya wajib. Jadi siapa yang perintah solawat kepada Nabi? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jawab ngapa? Allahumma salli wa sallim wa barik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini mengandung dua poin. Pertama, mengandung khabariyah, informasi. Yang kedua, mengandung insya'iyah, perintah. Allah mengawali dengan harfu taukid. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathi. Bu, Allah mentaukid kepada kita bahwa sesungguhnya Allah bersalawat dan malaikatnya. Lalu bagaimana cara Allah bersalawat kepada Nabi? Dalam Ruhul Bayan dijelaskan bitta'zim warahmah.
dengan mengagungkan Nabi dan merahmati Nabi. Itu cara Allah bersolawat. Maka pantas kalau kita selalu mengagung-agungkan Nabi, membesar-besarkan Nabi, memuji Nabi. Itulah sebabnya Allah kasih nama Nabi dengan sebutan lafaz Muhammad, agar manusia berdoa, beribadah kepada Allah dengan apa? Menyebut nama Nabi, memuji Allah dengan menyebut nama Nabi. Nabi itu Muhammad, beliau punya nama. Apa Muhammad itu? Mimnya maujudul khalaik bisababihi. Mimnya maujudul khalaik bisababihi. Adanya langit bumi dengan segala isinya. Ini karena adanya baginda Nabi. Paham? Jelas? Bu? Paham? Jelas? Ya, kalau udah paham, udah jelas, cukup ceramah saya sampai sini saja. Udah jelas belum? Udah paham belum? Astagfirullah. Ini bolot semua kali ya. Jadi mimnya yang pertama maujudul khalaik bisababi. Dalam hadis qudsi kata Allah, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak bakal jadikan, aku tidak bakal ciptakan langit, bumi dan segala isinya. Maka disebut mim yang pertama maujudul khalaik bisababi, adanya langit, bumi dan isinya dengan sebab adanya baginda Nabi. Paham? Lalu huruf yang kedua, hurufnya apa? Hurufnya apa? Ha. Apa? Ha. Hayatul khalaik. Bu. Bihayatihi. Adanya kehidupan di jagat raya ini karena hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi. Enggak mungkin kita bisa hidup di dunia kalau tanpa adanya baginda Nabi. Kemudian mim yang berikutnya, mautul khalaik bimautihi. Kematian alam ini, seluruh makhluk ini dengan sebab kematian baginda Nabi. Jelas? Jelas? Tuh. Maka beruntung kita jadi umat Nabi. Beruntung apa enggak? Beruntung enggak? Beruntung. Karena Nabi kita Nabi pilihan, betul? Nabi terpilih, betul? Satu-satunya Nabi dan Rasul yang nanti bakal bisa menolong kita, memberi syafaatnya, mendoakan kita ketika kita jembat di atas sirat. Nabi ketika lihat kita umatnya jembat di atas sirat, Nabi berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Karena Nabi sedih ketika jembat di atas sirat ada umatnya yang kejebur ke api neraka. Kejebur. Habis aku lihat tadi lagi melongok aja. Bu, ini melongok paham apa melongok mikirin utang ya? Nabi nangis nggak tega lihat umatnya kecebur ke neraka. Di mana panasnya api neraka luar biasa. Konon api di dunia cuma baru asapnya api neraka. Siksa yang paling ringan neraka itu bara neraka yang sebesar biji sawi. Kita injak otak kita yang mendidih, itu siksa yang paling ringan. Bu, bahan bakarnya batu dan manusia. Panas enggak api neraka? Panas enggak? Lebih panas daripada api Nah, api dunia aja udah begitu panas. Ibu-ibu jalan nyeker, begitu jalan nyeker nginjek puntung rokok, baru puntung rokok, udah jerit, udah kaget, betul. Tapi jangan khawatir, Nabi kasih kita resep supaya nanti api neraka yang begitu dahsyat panasnya enggak akan menyentuh jasad kita. Allahumma ajirni minan nar,
Allahumma ajirni minan nar, baca 7 kali habis maghrib, baca 7 kali habis subuh. Maka dijamin kata Nabi, orang yang ngamalin itu doa, jasadnya, tubuhnya tidak akan disentuh oleh panasnya api neraka. Amin ngapa Bu? Ya Robbal. Dibaca nggak habis sholat? Bu, dibaca nggak? Makanya biasain kalau habis sholat jangan assalamualaikum Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas, kebanyakan habis sholat Allahumma lantas jalan. Buru-buru ngurusin dunia. Jangan, dunia kecil. Ngedoa dulu, minta ampun dulu sama Allah dengan apa? Kalimat istighfar. Jaminannya apa? Allah ampuni dosa. Dengan dosa diampuni, masalah sebanyak apapun Allah kasih jalan keluar. Tuh istighfar doang. Doa nggak usah pakai yang muluk-muluk, yang panjang-panjang. Istighfar aja tiap hari. Allah jamin nanti bakal masuk surga tanpa hisab. Dan insya Allah segala persoalan hidup kita apapun di dunia ini Allah kasih jalan keluar dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ada istighfar yang panjang, ada istighfar yang panjang, ada istighfar yang pendek. Ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Bu, dalam Quran dikatakan oleh Allah, Bu, ada istighfar itu yang harus kita amalkan dan kita baca. Astagfirullah innahu kana ghafara. Siapa orang yang mengamalkan ini kalimat istighfar, insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi ahli sorga. Amin. Allah berikan jalan keluar dari kesulitan apapun. Amin. Maka banyak-banyak istighfar. Ya Bu, ya Bu. Nabi manusia yang sudah dapat jaminan ampun dosanya, sudah dapat jaminan sorga, bahkan yang memegang kunci sorga. Tapi beliau ahli sujud, ahli ibadah, istighfar enggak kurang-kurang, kadang 80, kadang 100. Itu manusia yang sudah dapat jaminan ampun. Kita dosa banyak, maksiat tiap hari, sama istighfar enggak mau. Maka jangan ngeluh kalau kita selalu saja punya masalah. Jangan ngeluh kadang-kadang usaha ambles. Jangan ngeluh kadang-kadang dagangan gak laku. Kenapa? Karena kita banyak dosa, kurang banyak istighfar. Kadang-kadang karena demi dunia kita lupain Allah, lupain akhirat, padahal dunia kecil, dunia ini singkat, dunia ini buruk. Makanya dunia ini asal kata dana, yadnu, dunuun. Apa artinya dana? 3. Dana bisa berarti singkat, dekat. Dana bisa berarti kecil. Dana bisa berarti buruk. Kenapa disebut dana? Begitulah kehidupan dunia, kehidupan yang singkat, begitu dekat dengan apa? Kematian. Kata Nabi, umur umatku baina syittin was sab'in, antara 60 dan 70. Nabi umurnya wafat 63 tahun. Kalau ada umatnya yang umurnya lebih, berarti itu bonus dari Allah Subhanahu. Tapi begitulah rata-rata umur umat Nabi. Nabi aja meninggal dunia 63 tahun. Maka kalau sudah ada yang berumur 62 tahun 11 bulan, siap-siap. Lu makan yang enak, jangan pakai mantang-mantang, senengin hidup. Jangan berantem mulu sama bini, jangan berantem sama saudara, baik-baik rukun-rukun bertetangga. Kenapa? Sebulan lagi mati. Bu, jadi dunia ini asal kata dana. Dana itu pertama artinya singkat, dekat, betul? Dekat dengan kehancuran. Dunia ini bakal hancur dengan kiamat kubro. Tapi sekarang kiamat kecil pun sudah kita dinampakkan oleh Allah. Betul nggak? Betul nggak? Kalau dulu banjir datang, air benar-benar. Sekarang bukan air, gelondongan yang datang.
Allah tampakkan kezaliman para oknum dan pejabat yang menyalahgunakan jabatan. Betul. Pejabat penguasa yang zalim. Betul. Di mana ada pejabat penguasa yang zalim, lam ya'dil, berlaku tidak adil, maka dia sama dengan Fir'aun. Bahkan dikatakan dia sama Fir'aun adik abang. Makanya kita merindukan sosok pemimpin yang berakhlak, yang berilmu banyak. Enggak kekurangan orang berilmu di negara kita, tetapi akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Betul tidak? Coba kalau ya yang berilmu di negara kita ini banyak tapi punya akhlak beres, negara aman, rakyat sejahtera. Betul enggak? Betul enggak? Karena akhlak moral bejat, rakyat bejat, Allah murka, bencana datang. Betul tidak? Iya, rusak agama, rusak negara, rusak budaya, rusak ekonomi. Na'udzubillah min. Yang kedua, dana bisa berarti kecil. Dunia ini kecil, Bu, dibanding akhirat. Bu, dunia ini kecil. Makanya ketika sholat apa yang kita kumandangkan? Allahu Akbar, Gusti Allah yang maha. Berarti di hati kita jangan ada yang lain ketika takbir. Cuma menyatakan Allah yang besar, yang lain kecil. Bu, jabatan tinggi, harta banyak, rumah banyak, tanah selebar jagat, anak-anak, suami ibu. Hah? Kok beda dengarnya ini saya? Suami ibu. Hah? Ada yang kecil, ada yang gede. Dunia ini begitu kecil. Jangan terlena dengan dunia. Dunia mah enak, lezat, nikmat, cuma sebatas umur kita. Betul. Tidak ada manusia yang hidup selamanya. Betul. Kalaupun ada manusia yang enggak mati, mesti manusianya Nabi. Tapi Nabi pun manusia mulia. Beliau wafat meninggalkan kita. Betul. Ya, sesombong-sombongnya manusia di dunia ini pasti ujung-ujungnya bakal. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa. Pak Presiden mati, wakil presiden. Pak Gubernur mati, tukang bubur. Bapak Menteri mati, tukang teri. Wali kota mati, tukang paya. Pak Polisi mati, tukang patri. Bapak Camat mati, tukang tomat. Bapak Lurah mati, wakil lurah. Pelan-pelan lu. Ada lurah. Ada lurah. Mati. Bapak Lurah. Pelan-pelan. Lu semangat amat sih. Wakil lurah, Bapak RW. RW ada, RW mana? Tukang kue, Bapak RT, bayi yang netek. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru, Joko tingkir, belakangan. Lu jagoan. Mana ada jagoan mati duluan, habis ceritanya. Betul tidak? Bu, orang sekelas Fir'aun yang kesombongannya luar biasa sampai berani mengatakan Tuhan. Iblis saja nggak berani menyatakan dirinya Tuhan, tapi Fir'aun bisa mengatakan dirinya Tuhan. Itu Fir'aun pemimpin yang diktator.
sombong, kejam, tapi ujung-ujungnya mah ya memang Firaun hebat. Iya hebat. Apa hebatnya Firaun? Selama hidup nggak pernah sakit. Mau sakit ringan, mau sakit berat, kagak pernah. Kali gudik, enggak. Bisulan, kagak. Cantengan, enggak. Penyakit berat kayak stroke, enggak. Stroke kan penyakit berat. Jangankan stroke, lah setengah stroke berat. Lu paham gak sini? Lah stroke itu kan penyakit berat. Jangankan stroke, lah setengah stroke berat. Betul. Iya. Bu, dunia ini utamakan Allah yang maha besar. Kejarlah akhirat, dunia bakal ikut. Tapi orang yang mengejar dunia nggak bakal ikut. Tapi orang yang mengutamakan akhirat, panggilan Allah diutamakan. Betul? Bu, akhirat diutamakan, dunia sukses. Yang ketiga, dunia dikatakan dana. Dana artinya itu buruk. Kualitas manusia makin lama makin tua makin buruk. Waktu masih muda sehat, makin tua kesehatan makin menurun. Betul enggak? Kualitas manusia makin buruk. Waktu masih muda masih cakep, udah tua jelek. Masih muda kulit kencang, udah tua nggak ada. Orang makin lama makin muda, nggak ada. Betul. Maka kualitas dunia ini semakin buruk. Iya nggak bu? Iya nggak bu? Itulah dunia. Bu. Ini kadang-kadang pengen muda terus, operasi plastik. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Karena dia merasa bahagia dengan wajah yang kinclong. Apalagi sekarang ini Masya Allah, ibu-ibu banyak yang tertipu dengan skincare. Bu, banyak yang tertipu dengan skin. Harganya macem-macem. Bukannya makin cakep, kulit makin jelek. Tapi ada juga sih yang kinclong pakai skincare. Itu wajah glowing, tapi lengannya hitam. Pahanya hitam. Lehernya hitam, mukanya doang glowing. Bu, Masya Allah. Tapi boleh perempuan biar kelihatan cantik dandan. Tapi boleh dandan, boleh asal niatnya untuk dandan, beli bedak. Laki ke jangan pelit dandanin bini. Laki jangan pelit, lu jangan pelit. Bini pengen glowing, laki pelit banget. Lah kan kalau bini glowing kan enak juga, resep dipandang, ya kagak. Ini jadi laki pelit banget, duit diumpet-umpetin. Asal laki bini nanyain duit, laki bohong, nggak punya duit. Begitu bini ngerata ketemu itu duit. Bang, kemarin lu katanya nggak punya duit, ini sekarang ada duit, ketemu sama gua, lu taruh di bawah kolong meja. Jangan tuh mah duit sialan, emang apa? Gua umpetin ketemu juga. Begitu katanya. Bu, laki mah yang penting bini soleha. Betul gak Pak? Iya. Gambaran bini soleha, idza sholatil mar'atu khamsaha, nggak pernah ninggalin sholat yang 5 waktu. Kenapa kata Allah, ista'inu bis sabri was sholah, minta tolong kepada Allah dengan apa? Pertama dengan sabar, was sholah, pertama dengan sabar, kedua dengan doa atau sholat. Bu, jadi kalau laki macam-macam, ibu nggak usah ngeluh, banyakin sabar dan banyakin sholat. Kenapa sabar dulu? Orang yang sabar sholatnya udah pasti benar. Banyak orang sholat tapi pada kagak Betul enggak? Bu, kalau punya suami dablek, ibu sabar. Sabar, doain terus, jangan putus asa. Bangun tengah malam minta sama Allah, doain terus. Lagian ibu mah suami dablek, suami bajingan, suami maksiat, ibu mah nggak kebagian dosa. Sebaliknya, Bu, orang laki punya bini dablek, sholat kagak, laki yang dosa.
Ngaji kagak, laki yang dosa. Keluar rumah ngayap, aurat ngablak, laki yang dosa. Makanya ibu kalau cinta sama laki, ringankan beban suami di akhirat. Jadi bini solehah, sholat 5 waktu jangan diting. Bu, kadang-kadang gara-gara dandan, udah cakep, udah rapi, bedak segala rupa dipakai. Bedak Wardah, bedak Latulip, bedak Tulji, bedak Pixi, bedak Mars. Bu, bedak NR dipakai udah kincong banget. Gara-gara dandan sholat kagak, johor lewat, asar lewat, karena takut dandanan rusak. Itu bini sambar gledek. Asta boleh dandan niatnya untuk suami. Ini sekarang banyak istri dandan niatnya buat laki orang. Udah cakep-cakep selfie, pasang DP. Di HP bukan cuma ada perempuan, tapi ada orang laki. Iseng-iseng buka WhatsApp, kelihatan wajah ibu. Ada laki-laki menggoda. Assalamualaikum, neng cakep amat. Masa sih WK. Bu, apalagi sekarang kata Nabi, tanda kiamat akhir zaman yang luar biasa namanya medsos, arwaibidah. Apa-apa diposting. Kadang-kadang ribut rumah tangga, orang sejagat tahu. Kenapa? Gedek sama laki diposting. Apa kata bini? Laki PA. Laki baca, balas lah, bini sambil gledek lu. Orang selebar jagat tahu. Naudzubillah min. Bu, emang ini dunia medsos. Enggak anak, enggak orang tua, enggak nenek-nenek. Sekarang beda nenek-nenek dulu sama nenek sekarang. Nenek-nenek dulu mainannya tasbih, bu. Bari nyapu latar, tangan kanan ke kiri, tangan kiri ke belakang megang tasbih. Nyapu bari bertasbih, bersolawat. Beda nenek-nenek sekarang mainannya HP. Betul enggak? Bahkan ada nenek-nenek yang ikut-ikutan main TikTok berduaan pakai kutang doang lagi pada joget tuh nenek-nenek sambar gledek. La haula wala quwata. Bu, emang sekarang udah kerancingan HP. Betul enggak? Orang dulu imannya mantap yang dibaca Quran. Orang sekarang mah imannya kagak naik-naik yang dibaca WhatsApp. Iya. Orang dulu dikit-dikit Quran, dikit-dikit zikir. Orang sekarang dikit-dikit apa? Dikit-dikit apa? Mau makan HP, lagi makan, habis makan, bari masak, lagi masak, mau mandi, lagi mandi, habis mandi, mau tidur, lagi tidur. Agak lu, masa lagi tidur main HP? Emang memedi? Bangun tidur, bu, naik motor, tangan kanan ngegas, tangan kiri baca WhatsApp, jejer, mobil berhenti ditabrak mampus. Ada kagak yang begitu? Ada yang anaknya nyungsep tuh, kejepit kasur sampai mati gara-gara bapaknya terlena sama Emang HP bisa jadi setan, namanya setan gepeng. Apa setannya ikut main HP? Ansip lewat kober pak, dilihat perempuan duduk di atas kuburan, rambutnya panjang, bajunya putih nyengser, di atas kubur bari main HP. Ansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam nggak ada sinyal. HP zaman setan zaman now. Asta, bu. Padahal apa kalau dipegang orang beriman banyak manfaatnya, tapi yang megang orang gak beriman banyak mudaratnya, betul nggak? Betul nggak? Ada juga orang umat Islam saudara kita orang sebelah ngomong maulid bid'ah sesat, speaker haram, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Maulid bid'ah sesat, tahlilan bid'ah sesat, speaker anti haram, betul? Maulid bid'ah, tapi dia megang HP. Bu, maulid dibilang sesat, HP dia punya. Kalau bicara bid'ah, HP ge bid'ah, betul kagak? Speaker haram, betul? Emang ada orang selingkuh pakai speaker ada?
Lah kan selingkuh lewat HP. Betul nggak? Ada orang mau selingkuh megang mic, abang nya kita nggak ada. Kan orang selingkuh lewat HP. Betul nggak? Makanya HP banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Betul? Beda dulu, beda sekarang. Dulu orang ngobrol, duduk berenam, cerita ngalor ngidul, masa lalu waktu kecil, pengalaman dulu waktu masih ingusan, sering nonton layar tancap, nyolong ayam tetangga. Sekarang duduk berlima, berenam, kagak ada yang cerita, sibuk main HP semua, nggak ada yang ngomong. Nyatu lagi WhatsAppan sama janda. Bu. Ya Allah, kemana-mana HP ketinggalan, kuat balik orang laki mah kenapa? Karena di HP ada janda, namanya si Joni. Iya. Betul kagak? Betul kagak? Kadang-kadang bini laki baru kurang kerja, langsung yang dicari HP-nya. Ya enggak? Dicari-cari, siapa tahu ada janda. Siapa tahu ada selingkuhan. Orang laki mah pinter bu, pinter, nggak pakai HP, dia mah bisa baik rumah janda. Iya enggak, bu? Ayo tingkatkan cinta kepada Nabi. Wujudkan cinta ini, buktikan dengan apa? Banyak solawat wajib dalam solat, bu. Jadi solawat perintah Gusti. Ayat tadi mengandung informasi. Yang kedua mengandung insya perintah. Makanya Allah dan malaikat terus bersolawat. Yusalluna ala nabi. Yusalluna fi'run mudari'un marfu'un. Wa alamatu rab'ihi thubutun nun. Li'annahu minal af'alil khamsa. Allah dan malaikat enggak berhenti-berhenti mengagungkan Nabi, merahmati Nabi. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu namanya sholawat Syajaratun Nuqud. Kalau dibaca habis sholat isya 400 kali, siapa yang mau ngamalin maka dijamin bakal kaya. Asal istiqomah. Bu, mau kaya enggak? Saya doain ibu-ibu di sini jadi orang kaya semua. Terserah lu mau kaya apa, kayak serah lu. Gue nggak mau kecampur. Yang penting jangan kaya monyet, jangan kaya banyak solawat. Boleh bari masak, boleh. Solawat ngilaguin, boleh. Karena itu seni. Dengan seni jadi indah. Coba solawat nggak pakai seni, enak nggak? Salatullah, salamullah, nggak enak. Enak nggak? Nyanyi dangdut kayak nggak pakai seni nggak enak, betul nggak? Begadang, jangan begadang, nggak enak. Ngaji Quran tadi guru kita Kiai Hamid pakai seni enak gak? Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak bu? Ngaji Quran pakai seni enak gak? Coba tadi Kiai Hamid ngaji Quran gak pakai seni. Bismillahirrahmanirrahim. Kori PA kata orang. Jadi imam baca surat Al-Fatihah ya pakai seni murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Enak kata lagu. Enak gak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau pakai seni begitu makmum betah. Coba kalau ada imam baca Fatihah enggak pakai seni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum kompak jawab amin. Ya amin. Semua tuh makmum mau imam. Adzan pakai seni enak, Bu. Coba-coba adzan enggak pakai seni. Besok anak muda masuk mushola Taufik, adzan enggak pakai seni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini orang sekampung bangun.
Datang ke musola bukan pengen sholat, cuma pengen adzan siapa? Adzan pakai lagu, tapi jangan selagu-lagunya. Pengen viral, adzan lagu dangdut. Hayalah sholat, hayalah sholat, hayalah falah, hayalah falah. Astaga, banyak sholat, pakai sen, yuk tutup dengan sholawat yuk, mau nggak? Yuk kita sholawat. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad 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 Ibni Abdillah Muhammad wa ya qari kitabillah Muhammad wa ya qari alaika hubbatul khadrat jakin fi sabilillah alaika. Ya, ini apal orang. Ini baru sholawat ini kagak. Padahal sholawat jumlahnya 12.000. Ini belum 1.000 acan kagak apa. Banyak sholat, jangan kebanyakan nyanyi ya. Boleh-boleh aja nyanyi buat hibur tapi lebih penting sholat. Allah akan jamin orang yang banyak sholawat dapat syafaat, dijamin jadi ahli surga. Nyanyi mah enak tapi nggak ada manfaatnya, cuma di dunia, betul nggak? Tapi emang ibu-ibu sholawat kagak apal, nyanyi mah apal pak. Coba nih tes. Perasaanku berbakti, makan pagi, mati atau memang jadi aku harus. Masa si aku sampai akhir apa? Sholawat dia kagak becus, najis tralalang. Stop. Mudah-mudahan panjang umur, hidup kita berkah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan soleha. Suami kita insya Allah jadi pemimpin imam yang takwa, membawa kita ke jalan yang Allah ridho. Ibu jadi istri soleha yang berjiwa qanaah, menerima apa adanya, nggak banyak ngeluh, nggak banyak nuntut sama suami, banyak syukur kepada Gusti. Syukuri apa yang tuh Pak. Hidup adalah tetap jalani, melakukan apa kan? Emang kata Allah kita cuma harus bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lu nyanyi apa la'allakum tatakun. Malu kira ayat cuman puasa doang. Enggak sekalian tatakin. Nyanyi apa? La'alakum tatakun taskurun. Udah salah kenceng lagi lu. Barisan depan lagi lu. Amit. Bu, dikasih suami gede alhamdulillah. Dikasih rezeki dikit alhamdulillah. Enggak dikasih
Ya, laki mau jadi apapun, status sosialnya syukuri, yang penting duitnya Walaupun ngojek nggak apa-apa, Bu, terima. Assalamualaikum, pulang ngojek, Waalaikumsalam. Ayang ini 8 juta, Masya Allah. Abang ngojek, motor abang mana? Ini jual tadi di pangkalan. Pantesan. Besok perek nggak ngojek lagi. Doain guru-guru sehat panjang umur semua, panitia, donatur. Saya juga minta doa istri, anak, cucu mantu saya biar soleh-soleha, Umi biar sehat panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat afiat. Al-Fatihah. Buah kedong-dong dibolak-balik biar gondrong jadi mubalik. Buah kedong-dong diloyang biar gondrong sembayang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah daripada botak nggak becus ngaji deh. Ayam pitik makan tikus, tikus nyalai keloteng. Siapil plastik panitia berkat ada langsung bungkus, nanti pulang aku tenteng. Ini bukan bilangin, uman ngingetin ini mah ya. Ya, mudah-mudahan gak lupa ya. Sebab saya pernah Bu ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop Bu. Saya ceramah saya nyelonong ke mobil jalan dewek-dewek, kagak ada yang ngasih apa-apa. Padahal saya ke mobil udah jalan pelan-pelan, kagak inget juga tuh panitia. Sampai saya duduk di mobil saya bilang, Fir jangan jalan dulu, panitia belum ngasih amplop. Ya Allah, saya tungguin kagak datang-datang. Akhirnya bari pulang Bu, saya muter tasbih, ya Allah, ingetin ngapa. Sampai rumah kagak inget juga. Jam 3 pagi dengar suara orang ngetok pintu, saya kirain memedik Bu. Pas buka pintu panitia ngetok pintu, saya buka, salaman bolak-balik. Maaf Pak Kiai, lupa ngasih amplop. Iya Ustadz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah gara-gara lupa ada hikmahnya. Bener ini Bu, bukan ngomong bohong, ini nyata Bu. Maaf Pak Kiai, amplop saya sobek, saya lempengin jadi 5 juta. Alhamdulillah gara-gara lupa 5 juta. Sini berapa ini? Panitianya yang mana ini? Bu, itu cuma improvisasi. Saya niat kemari berangkat dari rumah, semua kiai niat dakwah karena Allah. Kita semua dakwah nih nggak ngarepin apa-apa, kesini cuma ngarep satu dari ibu-ibu, bapak-bapak, cuma ngarep doa. Duit. Nanti pulang selesai doa, saya insya Allah selesai ceramah dapat ampunan. Ini bini siapa sih ini dia? Ya itu cuma improvisasi ya Bu ya. Bang kadang-kadang ada aja yang ngomong, ya Ustadz mata duitan. Nggak improvisasi. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.